Makam Mbah Boncolono di Kediri. Robin Hood versi Jawa yang memiliki ilmu rawa rontek atau ajian Pancasona yang tubuhnya dikubur terpisah membelah sungai Brantas. Menelusuri peradaban Kediri sepertinya tidak ada habisnya. Wilayah lereng Gunung Wilis menyimpan sejuta sejarah kuno yang hingga kini masih ditemui. Salah satu sejarah peradaban kuno tersebut adalah keberadaan makam Mbah Boncolono di puncak bukit Mas Kumambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Alhamdulillah sekarang saya ada di kota Kediri karena tujuannya adalah menolong hajat orang, tapi sekalian mampir ke tempat yang menurut saya menarik untuk kita telusuri. Dan di sini juga saya sudah ditemani oleh Mas Tegar. Ya. Ini orang yang tahu areal wilayah Kediri. Jadi nanti kalau ke Kediri cari di Mas Tegar ya, oke? Ya. Nanti saya kasih tahu link media sosialnya. Mas, kita ada di mana nih, Mas? Kita ada di ini Mas, makam Mbah Boncolono sama Mas Kumambang. Oh, ini sebenarnya sih kisah Mbah Boncolono ini sudah banyak yang tahu mungkin ya. Seorang yang bisa dibilang Robin Hood. Ya, betul Mas. Robin Hoodnya Kediri. Kalau di Jakarta kita punya Pitung. Ya. Pitung. Nah, di Kediri kita punya Mbah Boncolono sama Mas Kumambang. Sama Mas Kumambang. Nah, ini makamnya, teman-teman. Konon, sejarah tentang makam Boncolono ada kaitannya dengan ilmu rawa rontek atau ajian Pancasona. Orang yang memiliki ajian Pancasona selain kebal, konon juga akan kembali hidup jika jasadnya menyentuh tanah. Ya, baru masuk aja udah mencontohkan kedisiplinan. Ya, betul. Turun dan masuk beda jalurnya. Ya. Biar nggak tabrakan. Mas Tegar di depan aja, Mas. Oh, ya. Anginnya kencang, guys, dan ini lagi hujan. Gerimis. Ya, gerimis. Yang diyakini masyarakat banyak sebagai tempat peristirahatan terakhir Ki Ageng Gentiri. Bukit Mas Kumambang, tempat makam Ki Ageng Gentiri, berada di ketinggian sekitar 300 mdpl. Untuk menuju ke makam Boncolono, pengunjung sudah disiapkan ratusan anak tangga. Saat hari libur, lokasi tersebut ramai dikunjungi wisatawan dan penziarah. Udah lama aku nggak main di sini. Aku nggak sampai naik ke atas kok dulu. Di Kelut ada nih pemandian air hangat. Dulu jalan kayak gini, sekarang kayaknya hilang dah. Hilang juga ya? Iya. Terakhir kan tuh meletus pas waktu aku mau lulus SMA itu 2014. Gunung itu ya apa namanya? Kelut. Kelut ya? Iya, itu ada ceritanya Mas, angkot pautnya sama itu Klotok. Klotok itu lo nggak salah, aku denger tuh buat bertapanya Putri Kediri. Oh. Terus habis itu kan adain sayembara tuh. Lembu suro sama maiso suro. Kalau lembu kan kepala sapi. Iya. Kalau maiso kan kepala singa. Macan lah. Namun, tetap saja nafas akan terpacu dan detak jantung akan lebih cepat disertai keringat bercucuran. Saat mendaki, sebab anak tangga tersebut cukup panjang, tinggi. Jumlah anak tangga yang harus dinaiki para pengunjung itu sekitar 473 anak tangga. Guys, ini menunjukkan bahwa saya kurang olahraga ini. Iya. Ini tadi juga saya baca ya Mas ya. Iya, betul. Sekitar
400 lebih ya. Iya, anak tangga. Setengah kilo lah. 500. Mus guys. Lu nggak mas kos Bang Din? Nyantai orangnya. Ini, sorry. Masih jam 3 Ya, sore, tapi memang kondisi adalah mendung. Ya, gerimis. Dan teman-teman kalau bisa lihat di depan saya itu ada bukit. Ya, Bukit. Klotok. Nah, ini bukit. Itu bukit Klotok mas ya? Iya, bukit Klotok. Orang-orang sini ke bukit Klotok mas. Oh iya. Berarti tuh Kediri dikelilingi bukit ini mas ya? Iya, sama gunung mas. Gunungnya gunung- apa? Gunung Kelut? Itu. Kelut yang sana, arah Kelut Wates sebelah sana ini. ya? Kan apa? Dulu, daerah dulu. Semen, daerahnya semen. Iya berarti memang dikelilingi bukit dan gunung ya? Iya, makanya kan nggak ada pantai. Rata-rata kan ngopinya pinggir kali. Kalau nggak hujan sini, biasanya itu dikasih tikar buat Iya, ngopi. Nah, Anak sore. menurut kabar juga mas ini untuk apa? Apakah benar kabar tersebut bahwa makam Mbah Boncolono. Boncolono ini juga masih dikunjungi oleh penziarah ya? Ya, masih mas. Setiap Ya, hari malam apa biasanya itu kalau ramai itu mas? Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Ya. Dan sedikit ceritanya teman-teman bahwa apa memang benar ya memang di sini adalah yang dimakamkan adalah, Badannya. nah kalau kepalanya di mana mas? Kepalanya di belakangnya SR mas. Dengar-dengar. Belakang SR tuh Di kota. di kota. Iya, di kota. Justru kepalanya ada di sana. Iya, betul. Dan juga katanya makamnya tidak nempel ke tanah. Iya, betul. Gantung. Yang di sini juga sama. Iya, sama. Oh jadi terposisi gantung gitu. Iya, gantung juga. Oh. Jadi Nah, kayak di peti gitu. kayak di peti. Iya, di peti. Kalau pengunjung mau datang ke sini itu ada tiketnya. Ada, cuma bayar parkir aja. Oh parkir Iya, aja. parkir aja. Berarti istilahnya memang memang dibukanya tidak ada tiket yang harganya sekian nggak ada ya. Iya, betul. Hanya parkir aja ya. Parkir sama. Dan kalau kita lihat di depan itu juga parkirannya bagus ya, luas. Iya, betul. Luas dan rapih teman-teman sekalian. Dan tempat ini bisa dibilang petilasannya sebutannya apa? Selain Mbah apa? Mas Kumambang sama Boncolono. Ada sebutan itunya dia maling apa? Dimitri apa? Tidak lupa. Maling sakti. Iya, maling sakti. Terus ada lagi sebutannya mas maling kok lupa sih. Ntar ya, saya lupa namanya Iya, tapi iya. ntar saya jelasin nih di layar nih ya. Ada sebutan lain alias dari Robin Hood-nya Kediri ini. Jadi memang bisa dibilang ini cerita ya berkaitan dengan sejarah. Kita tidak tahu kapan tahunnya Mbah Boncolono ini eksis ya. Yang jelas itu di zaman Belanda, zaman penjajahan Belanda. Yang beliau ambil adalah yang beliau maling ya, atau beliau rampok rumahnya orang-orang yang memang dekat dengan Belanda ya. Iya, betul. Orang kaya. Terutama orang Belanda juga ya. Iya, betul. Dan kisahnya juga tidak jauh seperti Pitung yang memang dibenci oleh orang Belanda. Iya, Company pada masa itu. Betul ya? iya, betul, Mas. Kalau menurut Mas Tegar, sosok Mbah Boncolono ini di pandangan masyarakat Kediri itu seperti apa sih? Kalau di masyarakat Kediri itu bagus, Mas, karena dia kan membela rakyat miskin sama orang kesusahan juga waktu masa zaman pemerintahan Belanda. Karena juga di situ kan waktu kolonial Belanda kan suruh kerja rodi kan, seperti itu. Upahnya minim, tidak dapat upah, banyak sekali kekurangan inilah apa buat dulu tuh buat makan. Buat makan. Makan aja harus pakai ini, Sudah pakai disuruh ubi. kerja, Iya. tapi nggak dibayar. Nah, betul. Akhirnya Mbah Boncolono ini kayak marah Nah, betul. menggunakan cara itu untuk memberikan rezeki kepada masyarakat. Nah, masyarakat Robin Hood-nya Kediri. Lanjutkan. Ya, siap. Ayo ke atas lagi. Ayo. Sepak terjang Boncolono diyakini terjadi di sekitar abad ke-18 pasca Perang Jawa terjadi. Pada masa kejayaan Boncolono, dalam membantu masyarakat miskin, ia sebenarnya sudah beberapa kali ditangkap pasukan Belanda. Oh, ini di ujung situ ya? Ya, Di ujung lagi ya? ujung lagi.
Namun, karena ilmu rawarontek atau pancasonanya, setiap Boncolono ingin dibunuh, dia akan hidup kembali ketika jasadnya atau menyentuh tanah. Belanda kemudian menggunakan orang pribumi untuk mencari tahu kelemahan Boncolono dengan memberinya hadiah uang. Dari orang-orang suruhan Belanda tersebutlah akhirnya kelemahan ilmu pancasona milik Mbah Boncolono diketahui oleh pihak Belanda. Setelah berhasil, jasad Boncolono kemudian dimakamkan di dua tempat yang dipisahkan oleh Sungai Brantas. Ya teman-teman, sampai makam kita kehujanan. Dan di sini tidak ada tempat teduh atau tempat singgah ya. Jadi sayang sekali teman-teman. Saya juga kasihan dengan Mas Tegar nih. Jadi ikut kehujanan. Alhamdulillah saya bersyukur bisa sampai ke makam seorang yang memang bisa dibilang pahlawan bagi masyarakat Kediri. Dan saya yakin beliau adalah orang yang mempunyai tujuan baik, mulia pada saat masanya. Teman-teman sekalian, jadi kita coba untuk berdoa ya, bertawasul kepada Allah, mudah-mudahan beliau ini memang ditempatkan di tempat yang paling tertinggi. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke.